Buku memiliki sejarah panjang dalam peradaban manusia. Sejak teks terukir di atas batu, kulit kayu, kulit binatang, bambu, papirus, dan daun lontar. Hingga pada zaman dinasti Han, negeri Cina, seorang bernama Cai Lun mencari cara lebih baik untuk menulis. Ia meramu beberapa bahan tertentu dan akhirnya menemukan kertas. Keberadaan kertas bagi umat manusia menjadi penting selama berabad-abad. Namun seiring perkembangan teknologi di era digital, perubahan perlahan mulai terjadi, termasuk pada industri surat kabar dan juga buku. Satu persatu penerbitan koran dan toko buku bertumbangan. Semua beralih pada media, di mana manusia dapat mengakses apa saja di layar ponsel mereka. Tak hanya bisnis media, namun juga kesibukan berniaga. Toko buku Gunung Agung adalah salah satu toko buku yang memiliki sejarah panjang di Indonesia. Toko buku ini berawal dari usaha Cio Witai dan dua orang rekannya, Li Tai-san dan Teki Huat. Mereka menjual berbagai barang, mulai dari rokok, bir, buku import hingga buku bekas. Ketiga anak muda ini pada tahun 1945 membentuk usaha bersama yang diberi nama Tai-san Kongsi. Pada masanya, penjualan buku ternyata dianggap lebih menjanjikan, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk fokus pada bisnis buku dan alat-alat tulis. Tahun 1948, mereka membuat firma yang diberi nama Tai-san Kongsi dan membuka toko di daerah Kuitang. Nama toko Gunung Agung sendiri sudah ada pada masa itu. Nama ini berasal dari Tai-san, yang artinya adalah gunung besar. Cio Witai mengubahnya menjadi Gunung Agung. Ketika orang-orang Belanda mulai meninggalkan Indonesia, Cio Witai mendatangi rumah-rumah orang Belanda dan membeli buku-buku bekas mereka dengan harga murah. Pada tahun 1953, kongsi ini akhirnya pecah. Li Tai-san mengundurkan diri, sementara Cio Witai dan Teki Huat membangun toko mereka sendiri di Jalan Kuitang nomor 13. Toko buku Gunung Agung kemudian berkembang menjadi penerbitan buku dengan nama NV Gunung Agung. Mereka melakukan kerjasama dengan banyak kalangan, mulai dari penulis, wartawan, pejabat negara dan juga pengusaha. Tanggal 8 September tahun 1953, Gunung Agung membuat gebrakan dengan membuka perhelatan pameran buku dan memajang sekitar 10.000 buku. Tanggal pameran ini kemudian dianggap sebagai lahirnya Gunung Agung. Selang setahun kemudian, tahun 1954, Gunung Agung kembali menggelar pameran buku tingkat nasional. Pada pameran inilah, Cio Witai, pendiri Gunung Agung, berkenalan dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden, Bung Hatta. Perjumpaan Cio Witai dengan Bung Karno ini menjadi sangat penting, karena dari sanalah Bung Karno mempercayakan Gunung Agung menjadi penerbit buku-bukunya dan juga memasarkannya. NV Gunung Agung kemudian dikenal menerbitkan banyak sekali buku, mulai dari buku-buku biografi, sejarah, sastra, budaya, dan lain-lain. Lini penerbitan ini kelak menjadi CV Haji Masagung. Gunung Agung tak hanya menggelar pameran di Jakarta, namun juga di luar Pulau Jawa seperti Sumatera, Papua, hingga Malaka dan Singapura. Gerai buku Gunung Agung pun tak hanya di berbagai daerah di Indonesia, namun pernah membuka cabang di Tokyo, Jepang. Cio Witai, pendiri Gunung Agung, yang seorang keturunan Tionghoa, tahun 1975 menjadi seorang mualaf. Ia kemudian lebih dikenal sebagai Haji Masagung. Toko buku Gunung Agung berjaya hingga puluhan tahun. Bisnisnya pun kemudian merambah pada banyak bidang. Di era digital, lambat laun kejayaan kertas mendekati senjakala. Dunia memasuki era peralihan.
Penerbit buku dan koran perlahan mulai bertumbangan, sebagian bergeser menjadi media daring. Tahun 2023, manajemen Gunung Agung mengumumkan akan menutup seluruh gerai bukunya. Gunung Agung yang melegenda dan sekian lama mewarnai peradaban, dunia pendidikan dan intelektual Indonesia, akhirnya harus beradaptasi dengan zaman.